Jadi saya urai dulu Pancasila. Pancasila itu pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Makanya kami di sini mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni. Tetapi Pancasila ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Makanya bila 1 Juni Pancasila diperingati sebagai dasar Indonesia merdeka, itu akan kita koreksi, akan kita evaluasi apakah Pancasila sudah diterapkan atau belum sebagai dasar Indonesia merdeka. Kalau lahir nggak bermakna. Bangsa ini lahir, tapi kemudian menetapkan dasar Indonesia merdekanya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi kita sudah kirim surat kepada Presiden untuk mengubah perayaan 1 Juni tidak lagi dirayain sebagai hari lahir Pancasila, tetapi dirayakan sebagai hari dasar Indonesia merdeka ditetapkan. Itu surat sudah kita kirim kepada Presiden bulan Juni. Nah, yang kedua, karena dia dasar Indonesia merdeka, akhirnya Pancasila akan menjadi sifat bangsa. Sifat bangsa ini sesuatu yang jelas, yang tidak boleh abu-abu. Kenapa jelas? Saya tunjukkan. Bangsa ini, bangsa Indonesia ini, saya urai dari satu nama. Nama itu ada unsur pembentuk. Unsur pembentuk ini ada senyawa, akhirnya membentuk satu senyawa dengan terbangunnya satu zatnya. Dari zat ini akan ada sifat, dan sifat ini akan ada bentuknya. Saya ambil contoh gula. Gula ini unsur pembentuknya unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen. Jadi kalau ada unsur di luar ini pasti bukan gula. Jodium misalnya, ada karbon, hidrogen, oksigen, jodium, bukan gula. Pasti garam. Senyawanya C6H12O6. Kalau bukan ini, bukan gula namanya. Zatnya disebut glukos. Kalau bukan glukos, bukan gula. Sifatnya manis. Kalau tidak manis bukan gula namanya. Dan bentuknya kalau tidak cair dia padat. Nggak ada gula gas, itu nggak ada. Makanya bangsa Indonesia itu seperti ini, ada unsur pembentuk, ada senyawa, ada zat, ada sifat, ada bentuk yang tidak boleh dirubah. Yang hari ini bentuknya dirubah. Begitu bentuk dirubah, sifatnya berubah. Sifat berubah, senyawanya lain, unsur pembentuknya pun lain. Ini negeri ini hari ini. Kita harus kembalikan bangsa Indonesia, NKRI, kepada sistem mula negeri ini berdasarkan sejarah. Oleh karena itu, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu mutlak. Nanti kenapa kok saya mutlak? Nah, dari sini, karena Pancasila itu adalah sifat bangsa, dia akan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga karena dia sumber dari segala sumber hukum, Pancasila ini akan menjadi keyakinan standar. Keyakinan standar bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita ini harusnya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh studi banding ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Ngapain kita studi banding secara sistem lain tadi?
kita membangun dengan sistem murah negeri ini, bangsa ini harus berpikir semuanya. Kalau studi banding akhirnya kita belajarnya demokrasi dari mereka. Seakan-akan NKRI dibentuk dari negara dulu, baru bangsa merdeka. Padahal kita tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, Pancasila adalah keyakinan standar bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini lain dengan dunia. Oleh karena itu, saya katakan Pancasila adalah kutub positif di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Zionisme adalah kutub negatif di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua-duanya harus hidup di muka bumi ini. Tidak boleh saling menggugurkan. Kenapa? Karena nanti pada saat berhubungan yang akan besar namanya, ya yang maha kuasa yang akan besar. Positif negatif bertemu, Zionisme dengan Pancasila bertemu. Yang besar itu nama asma Allah yang besar. Tetapi negeri ini tidak mau membangun Pancasila. Nah, oleh karena itu, keyakinan standar ini kemudian inilah yang menjadikan bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa dan landasan ideal negara. Jadi falsafah bangsa kita bukan liberal, bukan konservatif, bukan radikal, bukan. Bung Karno menjalankan radikal, hancur. Pak Harto menjalankan konservatif yang beralih ke liberal, di ujung akhirnya hancur. Hari ini kita liberal, fully liberalism, akan hancur pasti. Kalau itu tidak menghancurkan NKRI, nggak mungkin, pasti akan menghancurkan NKRI karena korupsif. Otak anak negeri ini berubah. Itu yang dimaksud korupsif itu. Oh iya, silakan. Belum pengajian mengatakan berubah. Iya. Boleh saya tanya? Boleh. Sejak kapan mulai berubah? Sejak kapan? Sejak 55. Salah. Nanti saya cerita. Salah. Coba pikir. Nah, saya mengatakan sejak nanti PDKI titik. Oh iya. Apa? Tahu nggak? Yang saya berjalankan Pak itu Pak. Yang tambah 6 bulan. Ya. Yang 4 poin di atas tidak perlu lagi. Ya. Dibentuklah kecerdasan itu. Betul. Oke. Ya. Nah, saya bersepakat. Nah, ya. Jadi itu dasar Pak Menteri itu. Saya alumni Sukamiskin. Jangan ungkapkan dulu. Ya. Saya potong tadi. Ya. Jadi yang mulia Kadri kan secara global ya. Ya. Coba kita cari spesifiknya. Betul. Di situ mulainya. Terima kasih. Itulah mulainya. Kita potong-potong otak kita. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih. Nah, karena dia falsafah bangsa dan landasan ide negara, Pancasila akhirnya akan menjadi sikap keberpihakan. Pancasila itu sikap keberpihakan anak negeri ini di dalam membangun NKRI. Kita punya sikap, kita tidak studi banding. Kita punya sikap. Akhirnya nanti dunia akan menghargai kita karena kita pelintat-pelintut anak negeri ini. Akhirnya dunia tidak menghargai sama sekali. Saya tadi cerita dengan Pak Kombes, pasca 98 Amerika tuh kita diinjak, nggak ada harganya. Seorang menteri ditelanjangin pun diam. Menteri kunjungan pakai paspor biru pun ditelanjangin diam. Menterinya sekarang masih jadi menteri lagi, orang penting lagi. Hatta Rajasa. Mengerikan kan? Amerika tuh negeri ini sudah gak ada harganya di depan Amerika. Siapa bilang kita punya harga? Gak ada. Bohong itu. Saya hidup di sana 20 tahun. Sebelum 98 memang iya mereka ramah dengan negeri ini. Orang Indonesia itu datang di airport, dulu masih ada pesawat Garuda,
sebelum bangkrut, Indonesia tuh bercampur dengan bangsa lain. Tetapi pasca 98 akan ditanya, who owns Indonesian passport? You have to send up right here. This line. Kita dipisahkan dari bangsa-bangsa di dunia. Polos. Merinding saya melihat itu. Jadi kalau kita tidak berani membangun Pancasila, akhirnya dunia tidak akan mengakui kita, keberadaan kita. Oleh karena itu, kita harus punya sikap keberpihakan di sini. Karena sikap keberpihakan ini akan melahirkan Pancasila sebagai dimensi, sebagai ukuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu dimensi, ukuran. Kalau saya sebagai seorang engineer, dimensi panjang di Indonesia dipakainya apa? Kilometer, itu meter, sentimeter, itu dimensi panjang. Kalau saya mau ke Bandung, saya akan bilang jarak Bandung-Jakarta dengan dimensi kilometer. Tetapi kalau saya beli kain, gak akan saya bicara beli saya kain 5 kilometer, gak bakalan. Tapi sentimeter. Dimensi itu akhirnya kita tahu persis di mana kita harus membangun negeri ini. Itu yang saya maksud bahwa Pancasila adalah dimensi. Dimensi ini kalau seorang engineer berpikir dimensi, berarti di sini ada hardware, ada software yang dibangun. Artinya softwarenya jelas, akhirnya tampak sama mata di seluruh wilayah negeri ini. Akhirnya dunia akan lihat, oh ini toh bangsa Pancasilais. Tapi hari ini kita tidak pernah mengenal apakah kita bangsa Pancasila atau bukan. Malah hari ini sekolah pun sudah tidak belajar Pancasila. Saya salut sama Romo Johnson. Gencar Romo Johnson kirim surat ke presiden. Akhirnya 3 presiden bicara tentang Pancasila. Mungkin tidak hanya Romo Johnson, tapi ada pihak-pihak lain yang menekan untuk bicara Pancasila. Tapi saya tahu persis paguyuban masyarakat tanpa partai gencar bikin surat kepada presiden. Mulai dari pimpinan munafik, Pancasila, terus. Nah, oleh karena itu, bila kita berpikir Pancasila ini sebagai dimensi, berarti ada hardware dan ada software. Maknanya bahwa Pancasila buat negeri ini tidak hanya berfungsi sebagai ubiquitous factor, tapi juga unubiquitous factor. Kalau kita sudah mampu menjabarkan unubiquitous factor, berarti sebetulnya negeri ini cara membangunnya bisa dihitung. Dengan apa? Dengan aljabar. Negeri ini harus membangunnya pasti, tidak dengan kira-kira. Karena kita bangsa dulu lahir, baru negara dibentuk. Bangsa ini adalah sesuatu yang pasti, bukan kira-kira. Karena fondasinya pasti, yaitu Pancasila. Berarti sebetulnya ada formula untuk membangun negeri ini. Di samping kita berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu, sekarang bagaimana ini dimensi? Saya tidak akan jabarkan sikap keberpihakan ini ke atas, tapi saya akan urai dimensi Pancasila sebagai dimensi. Karena kalau saya urai ini ke atas bisa